Yang kami hormati calon anggota LPSK atas nama saudari Dr. Margareta Hanita SH.MSI. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya karena perkenannya kita dapat melaksanakan dan menghadiri uji kelayakan calon anggota LPSK periode tahun 2024-2029 dalam keadaan sehat walafiat. Kami menyampaikan terima kasih kepada saudari Dr. Margareta Hanita SH.MSI dalam hal ini sebagai calon anggota LPSK periode tahun 2024-2029 atas kesediaannya memenuhi undangan kami. Sebelum dimulai uji kelayakan calon anggota LPSK, pimpinan menyampaikan beberapa hal bahwa satu, alokasi waktu uji kelayakan calon anggota LPSK paling lama 60 menit termasuk 10 menit yang digunakan untuk menyampaikan pokok-pokok masalah, ya Bu ya. Ini nanti 10 menit, berarti selesai nggak selesai 10 menit kita jeda langsung ditanggapi rekan-rekan. Dan 60 menit selesai nggak selesai berarti stop, jadi nanti selesainya 14.02. Yang kedua, pertanyaan diajukan oleh masing-masing fraksi kepada calon anggota LPSK paling lama 5 menit yang pelaksanaan diatur oleh pimpinan rapat. Ketiga, setelah selesai pelaksanaan proses uji kelayakan ini, calon anggota LPSK menandatangani surat pernyataan yang telah disiapkan oleh Komisi 3 DPR RI. Demikian pengantar kami, kesempatan selanjutnya kami serahkan kepada calon anggota LPSK untuk menyampaikan pokok-pokok makalahnya paling lama 10 menit. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Bapak Pimpinan Komisi 3 DPR RI yang kami hormati, beserta Bapak dan Ibu jajaran DPR Komisi 3, terima kasih karena kami telah diberikan kesempatan. Kami ingin menyampaikan pokok-pokok pikiran kami yang kami beri judul Tantangan LPSK dalam Perlindungan Saksi dan Korban agar semakin inklusif dan responsif. Lanjut, Ibu dan Bapak telah menerima CV kami, untuk itu kami lanjutkan juga. Ibu dan Bapak, lanjut. Ibu dan Bapak, kami melihat yang pertama kali adalah terkait dengan eksistensi LPSK saat ini. Kita melihat bahwa LPSK sudah menjadi bukti hadirnya negara dalam melindungi saksi dan korban di Indonesia. LPSK sendiri merupakan implementasi dari Undang-Undang 13 tahun 2006, junto Undang-Undang nomor 31 tahun 2014. Ibu dan Bapak, eksistensi ini sangat kuat karena sejak berdiri tahun 2008, pemohon terlindung LPSK semakin meningkat, bahkan sampai 232, tepatnya 232% lebih, dan pada awal 2024 jumlahnya menjadi 30.577 dan 2023 saja berdasarkan informasi dari LPSK menerima 7.777 pemohon. Ini tentu saja menunjukkan eksistensinya yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan kita melihat bahwa berbagai inovasi telah dilakukan untuk meningkatkan akses pemenuhan hak saksi dan korban serta peningkatan kualitas layanan. Kami mencatat setidaknya ada 5 inovasi-inovasi yang telah dilakukan, mulai dari akses permohonan berbasis digital, mulai dari layanan call center, aplikasi, medsos, dan lain-lain. Kemudian yang paling terbaru adalah Pusat Pelindungan Pemulihan dan Pelatihan atau P4 yang baru diresmikan Januari yang lalu. Kemudian Gerakan Indonesia Bersama Korban, Sahabat Saksi dan Korban, serta penguatan jejaring kerja, dan mungkin ada banyak lagi peningkatan kualitas yang telah dilakukan. Lanjut. Ibu dan Bapak, eksistensi LPSK ini juga ditunjukkan dengan sebaran perlindungan saksi dan korban tindak pidana yang diterima dari seluruh Indonesia. Bapak dan Ibu bisa melihat di dalam data yang dipublikasikan oleh LPSK ini, di dalam yang warna coklat itu menunjukkan jumlah wilayah dengan saksi dan korban terbanyak. Saat ini yang dilayani terbanyak seperti Sumatera Utara, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Sulawesi. Kita melihat bahwa jenis kasus pidana terbanyak adalah terorisme, kekerasan seksual, perdagangan orang, dan juga korupsi, serta tindak pidana yang lain. Ini memberikan tantangan besar bagi LPSK karena yang pertama, LPSK dibutuhkan di seluruh Indonesia, namun belum semua pemohon bisa akses layanan perlindungan di setiap daerah karena LPSK tidak ada di setiap daerah di seluruh Indonesia. Tantangannya karena jumlah saksi dan korban terus meningkat. Lanjut.
Ibu dan Bapak, kalau kita melihat dari subjek perlindungan LPSK dari 5 kategori ini, mulai dari saksi, korban, saksi pelaku atau yang dikenal dengan justice kolaborator, kemudian pelapor dan ahli, ini meningkat tajam dan kita melihat syarat perlindungannya juga sesuai dengan pasal 28, mulai dari sifat pentingnya keterangan, kemudian tingkat ancaman yang membahayakan, hasil analisis tim medis atau psikolog serta rekam jejak ini membutuhkan tantangan tersendiri karena SDM yang dibutuhkan di LPSK adalah SDM yang kompeten, yakni SDM kompeten untuk melakukan analisis keterangan, analisis ancaman, analisis kebutuhan dan profiling secara rahasia tentu saja. Karena di sini konteks kerahasiaan korban ini menjadi hal yang sangat penting, menjadi prioritas karena ini yang membuat para saksi dan korban percaya untuk memohon perlindungan kepada LPSK. Untuk itu Ibu dan Bapak, sebagian besar fungsi ini adalah fungsi intelijen sehingga keterampilan intelijen sangat dibutuhkan. Lanjut, Ibu dan Bapak, kalau kita lihat juga dari program perlindungan LPSK saat ini yang ada, kita melihat bahwa dari 5 kategori perlindungan ini tantangannya adalah fasilitas layanan di LPSK di daerah sangat terbatas. Untuk itu saya sangat berharap seandainya saya terpilih menjadi komisioner LPSK, saya akan memprioritaskan hal ini untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar LPSK bisa keberadaannya bisa lebih dekat dengan masyarakat. Tentu saja semua layanan juga diberikan dengan sesuai dengan standar LPSK. Sebagaimana Ibu dan Bapak ketahui misalnya untuk bantuan medis, psikologis, dan psikososial itu layanannya sangat membutuhkan fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas layanan sosial yang ada di daerah dan bisa disediakan oleh pemerintah daerah. Lanjut, untuk itu Ibu dan Bapak saya menutup pokok-pokok pikiran saya dengan optimalisasi LPSK menjawab tantangan. Yang pertama adalah bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk membentuk perwakilan LPSK di daerah. Hal ini saya berharap sekali supaya kita bisa berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri supaya membuat semacam surat edaran atau dukungan untuk membentuk LPSK di daerah. Kemudian yang kedua adalah bekerja sama secara intensif dengan aparat penegak hukum, terutama Polri, untuk menyamakan persepsi perlindungan dan SOP integrasi dalam penanganan saksi dan atau korban dalam proses pidana. Yang ketiga adalah meningkatkan kompetensi SDM agar semakin profesional dengan kinerja terukur dengan prinsip victim oriented, terutama untuk kelompok rentan. Sebagaimana Ibu dan Bapak ketahui tadi di dalam slide kami sebelumnya, kita melihat bahwa masyarakat yang banyak mengakses permohonan perlindungan saat ini meningkat terutama untuk perdagangan orang dan kekerasan seksual. Ini banyak sekali kelompok rentan yang terlibat menjadi korban, terutama perempuan dan anak dan disabilitas. Sehingga kami menyarankan supaya LPSK bisa meningkatkan layanan supaya lebih inklusif dengan victim oriented. Kemudian menguatkan etika perlindungan bagi seluruh komisioner dan SDM serta mitra kerja. Seperti kita ketahui bahwa tugas LPSK ini banyak sekali yang harus dijamin kerahasiaannya. Sehingga etika perlindungan, prinsip-prinsip penanganan intelijen ini sangat perlu. Kemudian sosialisasi hak-hak saksi dan korban terhadap akses layanan ini sangat penting karena hingga saat ini masih juga ditemukan masyarakat yang tidak berani mengajukan perlindungan padahal mereka mengalami intimidasi dan juga ancaman. Kemudian yang terakhir kami berharap bisa membangun jaringan kerja karena LPSK membutuhkan mitra kerja di tingkat pusat maupun daerah termasuk masyarakat untuk memberikan perlindungan bagi saksi dan korban. Ibu dan Bapak, demikian kami sampaikan pokok-pokok pikiran kami. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi dan kami siap untuk menjawab dan menanggapi masukan serta saran Bapak dan Ibu. Terima kasih, kami kembalikan kepada Bapak Pimpinan. Ya, terima kasih. Sekarang rekan-rekan bisa menanggapi Pak Nurdin, monggo Pak. Terima kasih Pimpinan. Pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 3 yang saya hormati, Ibu calon yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa dan memahami apa yang Ibu jelaskan tadi untuk kemajuan LPSK yang akan datang. Namun itu kan dasolon kira-kira ya. Sekarang saya ingin bicarakan. Sampai saat ini apa yang Ibu ketahui mengenai pelaksanaan tugas LPSK? Ya, yang dengan keadaan organisasi yang ada sekarang, karena ini harus jalan terus kan. Nah, apa yang paling bisa segera disegerakan dalam kaitan dengan afirmasi yang akan diberikan, misalnya
banyak korban kejahatan termasuk korban pelanggaran HAM berat masa lalu belum mendapat perlindungan. Kebijakan afirmasi seperti apa yang akan calon usulkan untuk mengakselerasi pemulihan korban pelanggaran HAM berat. Kemudian dengan undang-undang baru ada kompensasi atau rebasasi, tapi 3 tahun ke belakang. Itu mulai tahun 2018 kalau nggak salah undang-undangnya. Nah yang sebelumnya bagaimana untuk mendapatkan kompensasi yang dilakukan oleh korban-korban kekerasan ataupun korban pelanggaran HAM berat, pelanggaran HAM. Itu saja tambahan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Heru, monggo. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan rekan-rekan Komisi 3, yang saya hormati Bu Margareta, ada beberapa hal yang ingin saya perdalam, terutama terkait dengan para saksi dan korban yang kemudian ini berbenturan langsung dengan korporasi atau berbenturan langsung dengan pemerintah atau aparat penegak hukum. Kita tahu misalnya 2 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu ada kasus Baradae misalnya, begitu besarnya tekanan intimidasi yang dia terima. Nah saya kira tentu juga pasti ada juga kasus-kasus yang lain, misalnya sengketa lahan dan lain sebagainya antara perusahaan, korporasi dengan masyarakat sekitar, yang kemudian tentu ini juga membutuhkan penanganan yang serius. Kan kira-kira begitu Bu. Tentu pasti ada intimidasi di sana, ada tekanan juga di sana. Nah kemudian bagaimana ketika Ibu Margareta nanti duduk sebagai komisioner LPSK, ini mampu memecahkan solusi yang saat ini terjadi. Itu banyak sekali kemudian kasus-kasus lain, misalnya kasus Kedongombo yang sampai hari ini mungkin belum bisa terselesaikan juga, terkait dengan misalnya pemulihan korban dan lain sebagainya. Saya kira ini juga butuh strategi khusus pada LPSK untuk kemudian menyelesaikan persoalan-persoalan masa lalu yang hari ini belum selesai. Nah kira-kira apa yang kemudian Bu Margareta tawarkan kepada kami supaya kami juga yakin bahwa Bu Margareta memang betul-betul pantas kita pilih. Saya kira itu pimpinan, terima kasih. Oke, sayap kiri Pak Adang, Kang Adang, anak Jakarta nih, jagoan Jakarta nih. Terpilih terus ini. Baik, terima kasih pimpinan dan teman-teman Komisi 3, juga yang kami hormati calon. Saya melihat bahwa kesimpulan dan rekomendasi bahwa Ibu Margareta adalah seorang yang cerdas. Terima kasih Pak. Karena cerdasnya saya mau ada 2 pertanyaan Bu. Ya, LPSK cukup lama. Saya ingin bertanya begini, 2 saja yang paling mendasar tapi tolong diulas karena Ibu cerdas. Bahwa kenapa gitu Ibu senang dan mau masuk menjadi anggota LPSK ya. Yang saya maksud adalah kenapa sih badan LPSK ini penting gitu sehingga Ibu mau masuk. Itu yang pertama. Kenapa penting ya? Nah, lalu yang kedua bahwa selama ini apa yang Ibu lihat, dengar dan sebagainya, plus minusnya daripada LPSK itu sendiri. Itu aja ya dari saya, karena Ibu cerdas, pasti Ibu akan memberikan penjelasan yang cerdas juga Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sisi sebelah kanan ada, ya Pak Bim, silakan Pak Bimantara. Terima kasih pimpinan dan seluruh anggota Komisi 3 yang saya hormati, Ibu Margareta Anita. Mungkin saya hanya ada 2 pertanyaan Bu. Yang pertama saya ingin mendalami dari latar belakang Ibu dikenal sebagai pengajar ya Bu ya? Siap. Ada beberapa juga, Ibu juga sempat mengajar juga di 3 instansi yang berbeda, Lemdiklat Polri, BPSDM, dan Kemenkumham. Siap. Saya ingin bertanya tentang Diklat Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak yang Ibu terapkan di sana. Kira-kira itu apa saja Bu materinya yang diterapkan di sana? Apa yang membuat Ibu melaksanakan program tersebut sehingga apakah mungkin nanti akan adanya terobosan dari yang Ibu ajarkan di 3 instansi yang berbeda itu?
Selanjutnya yang terakhir yaitu saat ini kan sedang berlangsung juga banyak masalah-masalah tentang kekerasan kepada anak. Apa pandangan Ibu terhadap perlindungan anak yang seharusnya berlangsung di negara Republik Indonesia ini, dan mungkin apakah ada masukan tentang hukum yang harus berlaku tentang perlindungan anak? Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya, sisi kiri ada Pak Iksan, cukup? Ya, monggo Bu Margareta ditanggapi. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Belum ada ibu-ibu yang bertanya. Ya, mudah-mudahan nanti ada. Mohon maaf karena pertanyaannya cukup banyak. Mudah-mudahan saya bisa menjawab singkat dan bisa terjawab semua. Yang pertama, Pak Nurdin, jadi kerjasama terkait dengan untuk pelanggaran korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Saya ada pengalaman Pak, waktu saya masih di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Provinsi DKI Jakarta, kita rapat bersama LPSK dan waktu itu kita mengidentifikasi kebutuhan korban pelanggaran HAM berat. Jadi yang pertama yang sangat penting itu sebenarnya pendataan Pak, untuk baik korban maupun ahli waris, itu adalah pendataan, tidak hanya pendataan data korban tetapi juga pendataan kebutuhan, apa sih yang mereka butuhkan. Pada saat kami bekerja sama dengan LPSK ketika itu di Pemprov DKI, kita identifikasi ternyata misalnya yang dibutuhkan adalah beasiswa misalnya untuk ahli waris, bantuan jaminan kesehatan misalnya. Kebetulan kami pernah mendampingi salah satu korban ya pada waktu itu di Solo. Jadi yang dibutuhkan hal-hal sebenarnya yang hal mendasar yang sangat bisa dikerjasamakan dengan pemerintah daerah Pak. Misalnya beasiswa. Pada waktu itu kita kerjasama dengan memfasilitasi diskusinya dengan LPSK dan Pemprov DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta memiliki berbagai macam program beasiswa untuk para ahli waris misalnya. Pada waktu itu misalnya ada yang orang tuanya meninggal dan kemudian kehilangan pekerjaan, kemudian dia atau hilang pada waktu itu, hal-hal yang sebenarnya sangat sederhana yang sangat bisa dikerjasamakan dengan pemerintah daerah. Saya rasa hal ini patut sekali dicoba. Untuk itu seperti saat awal tadi saya sampaikan bahwa kerjasama dengan pemerintah daerah itu sangat penting Pak, karena kebutuhan-kebutuhan mendasar tersebut. Karena tentu saja sejauh yang dibutuhkan adalah kebutuhan-kebutuhan terkait dengan tadi misalnya layanan untuk kesehatan misalnya, kan semua orang biasanya mereka misalnya yang tidak ada lagi KK-nya atau tidak ada KTP, mereka tidak bisa mendapatkan akses BPJS misalnya. Ada penerima bantuan iuran yang juga bisa difasilitasi oleh pemerintah daerah. Jadi sebenarnya identifikasi kebutuhan-kebutuhan hak korban itu sangat penting dan kemudian bisa ditemukan Pak solusinya. Jadi ini pada waktu kita diskusi dengan Pemprov DKI Jakarta, hal ini sangat dimungkinkan. Nah, tantangannya adalah kemudian memang kompensasi, tadi ditanyakan juga oleh Bapak. Jadi untuk kompensasi ini yang pertama memang harus diajukan oleh korban dan ahli waris. Nah, LPSK tentu saja kalau kita lihat itu semua diajukan, diproses berdasarkan pengajuan. Jika ini diajukan tentu saja akan melalui beberapa proses Ibu dan Bapak. Nah, ini yang memang akan menjadi tantangan cukup besar karena yang pertama biasanya tantangan terbesar itu adalah menghitung Pak, menghitung kerugian. Hingga saat ini LPSK memberikan fasilitas untuk menghitung kompensasi dan restitusi dan ini cukup memberikan tantangan untuk menghitung kerugian-kerugian. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa tingkatkan SDM dan juga kerjasama Pak untuk menghitung kerugian tersebut seandainya ini memang diajukan. Jadi prinsipnya kalau memang diajukan ya tentu diproses dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Nah, ini yang tentu saja kemarin ada beberapa yang diajukan. Nah, perhitungan-perhitungan ini yang menjadi tantangan. Nah, sekali lagi Pak, untuk kerjasama dengan pemerintah daerah, saya pernah mendampingi seorang korban yang tidak bisa saya sebutkan di sini namanya. Pada waktu itu juga dia hanya membutuhkan bantuan untuk kredit misalnya Pak. Kredit yang biasanya harus dengan persetujuan suami. Jadi seorang ibu ini membutuhkan bantuan untuk kredit untuk pengembangan usaha jahit yang dia miliki. Tetapi karena suaminya hilang, dia tidak bisa mendapatkan persetujuan dari suaminya. Jadi ini hal-hal yang sangat sederhana sebenarnya Pak. Jadi ini bisa difasilitasi, sangat bisa difasilitasi mungkin oleh pemerintah daerah, oleh bank yang terkait. Jadi ini hal-hal yang patut dicoba. Kemudian yang kedua bagaimana ini ya Pak ya, jadi saksi korban sekali lagi memang cukup banyak. Jadi
Kalau kita lihat semua kembali kepada proses hukum ya Pak ya. Karena syarat untuk meminta perlindungan di LPSK ini adalah harus berproses hukum. Kita lihat hal ini banyak sekali masyarakat yang juga belum memahami prosedur untuk mengajukan perlindungan LPSK. Pengalaman saya mendampingi para saksi dan korban, terutama korban, banyak sekali korban mengira bahwa tanpa lapor kasusnya kepada aparat penegak hukum, dia bisa mendapatkan perlindungan. Nah ini yang menjadi tantangan besar. Sehingga kita sebaiknya kita memang terus melakukan sosialisasi supaya masyarakat siapapun itu dan juga apapun kasusnya, tindak pidananya, ini sebaiknya dilaporkan di aparat penegak hukum, di polisi dulu untuk kemudian mengajukan perlindungan. Karena tanpa diajukan, tanpa diproses, tanpa memiliki laporan polisi, tanpa memiliki laporan-laporan tersebut, itu tentu saja sulit LPSK akan memberikan perlindungan. Meskipun demikian kita melihat bahwa LPSK sudah sangat progresif saat ini, bisa memberikan perlindungan segera seandainya tentu saja kembali kepada tingkat ancaman yang tinggi, apalagi membahayakan jiwa, itu dengan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum terutama kepolisian ini bisa dilakukan. Kemudian pertanyaan berikutnya, mengapa saya ingin mendaftar ya Pak ya, menjadi anggota LPSK? Yang pertama saya memang melihat gap Pak. Pengalaman saya kebetulan dulu saya bertugas menjadi pengurus dan tenaga ahli di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, di mana kami memberikan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Hampir 20 tahun Pak saya memberikan layanan di sana, saya melihat bahwa masih banyak perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan belum bisa mengakses layanan perlindungan. Sehingga tergerak ke hati saya untuk kembali bertugas di sana, mengabdi jika seandainya Bapak dan Ibu menyetujui saya, tentu saja. Jadi saya berhenti dari P2TP2 yang sekarang menjadi UPTD PPA pada tahun 2021 terakhir, kemudian saya mengikuti Lemhanas, dan saya melihat bahwa sampai saat ini karena saya masih bekerja bersama polisi, masih menjadi fasilitator beberapa kegiatan, termasuk saya menjadi trainer di sistem peradilan pidana terpadu, masih banyak sekali Pak gap-gap yang terjadi, dan saya berharap saya bisa mengabdikan tidak hanya pengalaman saya tetapi juga pengetahuan saya dan keterampilan yang saya miliki untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. Sehingga saya berharap bagi saya LPSK sangat penting Pak. Kami menjadi saksi bagaimana LPSK sebelum memiliki LPSK dan sekarang memiliki LPSK luar biasa. Jadi korban bisa dilindungi dan yang paling penting adalah proses-proses hukum berjalan dengan baik. Karena saksi dan korban ini menjadi salah satu kebutuhan penting untuk mengungkap sebuah tindak pidana. Tanpa kesaksian mereka, apalagi jika mereka dalam ancaman, proses pidana tidak bisa berjalan. Saya menjadi saksi banyak sekali kasus-kasus di mana kasus ini tidak bisa berproses karena korban dalam tekanan Pak. Sehingga saya melihat bahwa saya tergerak untuk mengabdikan diri saya sebagai LPSK. Terima kasih. Kemudian pertanyaan terakhir Pak yang terkait dengan pengalaman saya menjadi petugas pengajar ya Pak di Diklat Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak. Di Diklat Terpadu tersebut Pak, saya melatih di bagian materi saya tentang penanganan anak korban dan anak saksi dalam sistem peradilan pidana anak. Nah saya melihat bahwa memang betul yang Bapak sampaikan LPSK butuh terobosan Pak. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur bahwa anak saksi dan anak korban mendapatkan hak yang sama dan semuanya dilaksanakan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Jadi sudah ada Perpresnya nomor 75 tahun 2020 yang memandatkan ini. Jadi saat ini kita bisa melihat bahwa peran LPSK di dalam hal ini belum optimal Pak. Karena belum semua anak korban dan saksi itu bisa mendapatkan perlindungan, bisa mengakses layanan di LPSK. Banyak sekali contoh, karena mohon maaf tadi sebenarnya ada beberapa contoh yang saya sudah siapkan, tetapi karena ternyata in the last minute saya mendapatkan informasi ini terbuka, ada beberapa data yang saya tidak bisa buka. Tetapi jika Bapak dan Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut, saya bersedia untuk memberikan contoh-contohnya. Ini saya sampaikan karena memang banyak sekali kasus-kasus terutama yang melibatkan anak sebagai korban, banyak kasus-kasus yang belum bisa diungkap Pak. Karena anak masuk kategori kelompok rentan yang memang membutuhkan penanganan khusus.
Jadi ini banyak sekali kita lihat bahwa anak berhadapan hukum di Indonesia saat ini analisis situasinya sudah berkembang pesat. Tidak lagi anak-anak yang hanya mencuri sendal atau permen, tetapi anak-anak kita sudah terlibat dalam tindak pidana yang berat. Bahkan kategori serious crime. Kita melihat anak-anak kita sudah terlibat dalam kejahatan keamanan negara, sudah ditemukan teroris ya. Jadi anak-anak yang terduga teroris dengan usia muda. Terakhir saya rapat dengan PK Bapas, Pak, ada anak usianya 11 tahun sudah menjadi mereka terafiliasi dengan jaringan terorisme. Kita sudah menemukan anak-anak pembunuh, pemerkosa termuda, Pak. Pengalaman saya menangani anak 8 tahun dia sudah menjadi pembunuh. Dan juga saksi korbannya banyak sekali usianya semakin muda, Pak. Sehingga saya berharap dengan kepercayaan Bapak dan Ibu, seandainya saya bisa menjadi komisioner di LPSK, saya berharap LPSK bisa berperan lebih optimal dalam memberikan layanan bagi anak berhadapan hukum di Indonesia, terutama anak saksi dan korban. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Margareta. Berikut di situ ada surat pernyataan, Bu, berkenan ditandatangani. Ya, jika sudah, ya, dengan setelah ditandatangani surat pernyataan, session fit and proper atas nama Ibu Margareta hari ini selesai dan dipersilahkan meninggalkan ruang sidang untuk kami menghadirkan peserta berikutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu sekalian. Ya. Terima kasih, sehat selalu.